Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sediaan cair. Adapun anggotanya, yang pertama saya sendiri Ilham Zikri, yang kedua Ismianti, yang ketiga Mardiana, yang keempat Nabila Anissa, yang kelima Ina Aulia, yang keenam Nurwidia Aprilia, dan yang terakhir Sherly Noviani. Pengantar, sediaan cair atau liquid atau Pocio adalah obat yang diminum dengan penggunaan secara oral yang berupa sirup, larutan, suspensi, atau emulsi. Pembagian sediaan cair dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, larutan, yang kedua, suspensi, yang ketiga, emulsi. Yang pertama, larutan. Menurut FI 4, solution 5, solution atau larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Menurut Formularium Nasional halaman 332, larutan adalah sediaan cair yang dibuat dengan melarutkan satu jenis obat atau lebih di dalam pelarut. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai obat dalam, obat luar, atau yang dimaksudkan ke dalam organ tubuh. Menurut pengantar bentuk sediaan farmasi halaman 304, larutan mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutkan dalam air yang karena bahan-bahannya, cara perhatikan atau penggunaannya tidak dimaksudkan dalam golongan produk lainnya. Yang kedua, suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut yang terdispersi ke dalam fase cair, serta kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Yang ketiga, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan pembawa yang membentuk butiran-butiran kecil dan distabilkan dengan zat. Persyaratan sediaan cair yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. A. Sirup. Sirup adalah larutan sukrosa dalam air mengandung ekstrak dari obat gubal. Produksi dan penyimpanan sirup harus sesuai dengan persyaratan berikut. A. Sirup mengandung tidak kurang 45% gram per mili sukrosa. B. Obat gubal harus diekstraksi, dimurnikan, dan dipekatkan menjadi volume tertentu dengan metode yang sesuai seperti yang dinyatakan dalam monografi individual atau obat dilarutkan dalam air segar yang dididihkan dan kemudian ditambahkan dengan sirup sederhana. C. Lalu saring. Sejumlah tertentu air segar yang telah didirikan dapat ditambahkan pada filtrat untuk menyesuaikan dengan jumlah pada label obat yang diuraikan dalam monografi individual. Kemudian dicampurkan dengan sempurna dipreparasi dengan sukrosa padat, maka tambahkan air, didihkan. D. Bahan pembantu yang sesuai dapat ditambahkan pada sirup. Jika dibutuhkan pengawet, maka sejumlah penambahan asam sulfat dan asam benzoat tidak lebih dari 0,3% garam K atau Na yang diperhitungkan dari asamnya atau jumlah ester asam P-hidroksibenzoat tidak lebih dari 0,05%. Jika ditambahkan bahan tambahan lain, maka variasi dan jumlah yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam standar nasional dan tidak mengganggu stabilitas dan pengujian yang harus dilakukan terhadap sirup. Jika perlu, dapat ditambahkan etanol, gliserin, atau polialkohol lain dalam jumlah yang sesuai jika diperlukan. E. Sirup haruslah bersih, kecuali harus dinyatakan lain. Tidak boleh terjadi kontaminasi jamur, ketengikan, pembentukan gas atau gangguan lain yang tidak dibenarkan selama penyimpanan. Tetapi sejumlah hasil endapan dispersibel dapat dibenarkan. F. Pada umumnya, relatif, nilai pH, dan lain sebagainya harus ditentukan. G. Sirup harus disimpan dalam kemasan kedap tertutup. Simpan di tempat dingin kecuali jika dinyatakan lain.
Pengujian relevan berikut harus dilakukan untuk sirup. A. Sirup yang dikemas dalam dosis tunggal harus memenuhi pengujian berikut. Prosedur. Ambil 5 botol sirup, tuang isi botol ke dalam gelas takar berkalibrasi kering, pindahkan selengkap atau sekuantitatif mungkin, lakukan pengujian pada suhu kamar, bandingkan volume terisi dari setiap kemasan dengan jumlah yang dinyatakan pada label. Tidak boleh lebih dari 1 botol bervolume kurang dari pernyataan pada label. Tidak boleh satupun yang kurang dari 95% dari jumlah yang dinyatakan pada label. Sirup yang dikemas dalam dosis ganda harus memenuhi persyaratan isi minimal. Appendix 8C. B. Uji limit mikroba harus memenuhi persyaratan yang dinyatakan pada uji limit mikroba. B. Lotion. Lotion menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah sediaan cair berupa suspensi atau dispersi digunakan sebagai obat luar, dapat berbentuk suspensi zat padat dalam bentuk serbuk halus dengan bahan pensuspensi yang cocok atau emulsi tipe minyak dalam air. Dengan surfaktan yang cocok, lotion dimaksudkan untuk pemakaian luar kulit sebagai pelindung. Konsistensi yang berbentuk cair memungkinkan pemakaian yang cepat dan merata pada permukaan kulit sehingga mudah menyebar dan segera kering setelah pengolesan serta meninggalkan lapisan tipis pada permukaan kulit. Lasman et al. 1994. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sediaan lotion memiliki komponen berupa zat aktif, bahan pensuspensi, bahan pembasah, dan bahan pengawet. Salah satu bahan dasar pembuat lotion suspensi adalah bahan pensuspensi. Bahan pensuspensi memiliki fungsi untuk memperlambat pengendapan, mencegah penurunan partikel, dan mencegah penggumpalan resin dan bahan berlemak. Bahan pensuspensi merupakan bahan tambahan untuk mendispersikan partikel tidak larut dalam pembawa dan meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimentasi diperlambat. Ansel 2008. Bahan pensuspensi digolongkan menjadi 2, yakni bahan pensuspensi dari alam dan bahan pensuspensi sintesis. Bahan suspensi dari alam seperti golongan polisakarida dan turunan selulosa, sedangkan bahan pensuspensi sintesis seperti golongan clay. Jonas 2008. Dalam pembuatan lotion harus memiliki pendekatan sehingga suspensi tersebut menjadi stabil. Pendekatan dalam pembuatan suspensi terdiri dari 2 kategori, yaitu penggunaan pembawaan yang berstruktur untuk menjaga partikel yang mengalami deflokulasi dalam suspensi dan penggunaan prinsip flokulasi untuk menghasilkan flokulat atau gumpalan yang apabila mengendap tetapi mudah didispersikan kembali dengan sedikit penggocokan. Tetapi untuk menghasilkan suspensi yang baik, tidak jarang banyak yang menggabungkan 2 bahan pensuspensi 3 agar dapat menghasilkan aliran yang sesuai atau thixotropik dan menjamin stabilitas dari sediaan suspensi. Martin 2008. C. Anggur obat. Anggur obat adalah sediaan berupa cairan jernih yang dipreparasi secara serasi dan ekstraksi obat bubal dengan anggur destilasi. Produk dan penyimpanan anggur obat harus sesuai dengan persyaratan berikut. A. Umumnya obat bubal untuk memproduksi anggur harus diproses secara tepat menjadi potongan, seksi, karatan, atau bongkahan serbuk. B. Anggur obat yang digunakan untuk pemberian oral harus dibuat dengan anggur dari padi-padian. C. Anggur obat dapat dibuat atau dipreparasi secara menserasi, perlokasi, atau cara lain yang sesuai. Konsentrasi dan kuantitas anggur destilasi, suhu dan durasi menserasi, serta kecepatan perkolasi sesuai dengan persyaratan untuk preparasi seperti diuraikan pada monografi secara individual. B. Anggur obat dapat diberikan peningkat rasa atau flavor
dengan cara penambahan gula atau madu dalam jumlah yang cukup seperti disyaratkan. Anggur obat yang sudah dibuat harus didiamkan untuk klarifikasi. Kemudian difiltrasi dan dikemas dalam kontainer bersih. Sejumlah kecil endapan yang dispersible selama penyimpanan dapat dibenarkan. Kandungan alkohol atau etanol biasanya ditentukan dalam anggur obat, kecuali dinyatakan lain. Anggur obat harus disimpan dalam kontainer tertutup dan kedap di tempat dingin. Pengujian berikut harus dilakukan untuk anggur obat. A. Padatan total. Penentuan padatan total dalam anggur obat biasanya sudah dipersyaratkan. Anggur obat yang mengandung gula atau madu harus diuji menurut metode 1 dan anggur obat bebas gula dan madu menurut metode 2. Metode 1, pindahkan secara teliti 50 ml anggur obat jernih ke dalam cawan penguap dan uapkan di atas tanggas air sampai terbentuk ekstrak kental, kecuali dinyatakan lain. Ekstraksi residu dengan 10 ml etanol dehidrat 4 kali berturut-turut, lalu aduk dan saring. Gabungkan filtrat ke dalam cawan penguap lain yang sudah dikeringkan, hingga berat konstan dan uapkan sampai hampir kering di atas tangga air. Tambahkan secara teliti 1 gram diatomin atau keringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam dan didinginkan di dalam desikator selama 30 menit. Aduk keseluruhan massa, lalu keringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian dinginkan cawan penguap dalam desikator selama 30 menit dan langsung timbang. Kurangi dengan berat diatomin yang ditambahkan. Berat residu harus sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam individual monografi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode 2. Pindahkan secara teliti 50 ml anggur obat jernih ke dalam cawan penguap yang sudah dikeringkan sehingga berat konstan dan evaporasi sampai kering di atas tangkas air. Kemudian, keringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Sesudah dingin, cawan penguap yang mengandung residu disimpan dalam desikator selama 30 menit. Timbang segera, berat residu harus sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan pada masing-masing monografi individual. B. Penentuan metanol. Sesuai dengan cara penentuan metanol, Appendix 8C. Yang C, pengisian sesuai dengan pengujian untuk isi minimal, Appendix 8C, dan D, uji limit mikroba. Harus memenuhi persyaratan yang dinyatakan pada uji limit mikroba, Appendix 8. Jumlah bakteri tidak melebihi 500 per mililiter dan tidak boleh mengandung Escherichia coli. Formulasi sediaan cair. Ekstrak dan ekstrak cair. Ekstrak cair atau ekstrak adalah sediaan yang dibuat dengan cara merendam atau membacam obat gubal dalam pelarut yang sesuai untuk mengekstraksi bahan aktif dan menguapkan pelarut secara parsial sampai dicapai konsentrasi tertentu. Produksi dan penyimpanan ekstrak cair atau ekstrak harus memenuhi persyaratan berikut. A. Kecuali dinyatakan lain, 1 ml dari ekstrak cair adalah ekivalen terhadap 1 gram obat gubal, 1 gram ekstrak ekivalen terhadap 2-5 gram obat gubal yang merupakan bahan dasar ekstrak. B. Kecuali dinyatakan lain, ekstrak cair diprepasi menurut metode perkolasi atau dengan cara pengenceran suatu ekstrak dengan pelarut spesifik, ekstrak diprepasi secara dekoksi atau dengan metode perkolasi. Semua ekstrak dipekatkan sampai menjadi ekstrak kental, kemudian ditambah agen pengencer atau dipekatkan sampai mencapai jumlah yang disyaratkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Persyaratan berikut harus diamati selama proses perkolasi. A. Dapat digunakan perkolator berbentuk silinder atau perkolator bentuk lain tergantung sifat obat gubal. B. Kecuali dinyatakan lain, ekstrak cair dipreparasi dengan metode perkolasi atau dengan cara mengencerkan suatu ekstrak dengan pelarut tertentu. Ekstrak dipreparasi dengan cara
atau dengan metode perkolasi. Semua hasil ekstraksi dipekatkan menjadi ekstrak kental pada suhu rendah, kemudian ditambahkan bahan atau agen pengencer, atau dipekatkan sampai mencapai jumlah tertentu. Persyaratan berikut harus diamati selama proses perkolasi. Yang pertama, tergantung dari sifat obat global, dapat digunakan perkolator berbentuk silinder atau konikal. 2. Sebelum dimasukkan ke dalam perkolator, obat global harus diserbuk secara tepat, dibasahkan dengan cairan penyari secara uniform, dan didiamkan di dalam bejana tertutup selama beberapa waktu sebelum diperkolasi. 3. Obat global yang sudah dibasahi dimasukkan ke dalam perkolator sehingga massa rapi, ditambah pelarut untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam massa basah obat global. Tambahkan pelarut sedemikian rupa sehingga seluruh massa dalam perkolator tertutup basah atau terbasahi, beberapa mililiter lebih tinggi dari permukaan massa basah. Didiamkan selama beberapa waktu sebelum perkolasi berlangsung. 4. Kecepatan perkolasi sesuai dengan persyaratan pada masing-masing monograf. 5. Jika jumlah perkolat awal telah terkumpul sejumlah 85%, masa perlokasi dilanjutkan sampai seluruh bahan terperkolasi. Perkolat aktif sisa kurang dari 15% dipekatkan pada suhu rendah. Kemudian kedua massa dicampur, massa 85% plus massa pemekatan. Selanjutnya volume digenapkan dengan pelarut. Diamkan selama beberapa waktu dan gunakan bagian atas cairan yang jernih, supernatan sebagai produk akhir untuk dikemas. C. Kandungan etanol umumnya ditentukan untuk ekstrak endapan yang terbentuk karena penyimpanan lama dari ekstrak cair dapat dihilangkan melalui filtrasi. Akan tetapi kadar bahan aktif dan etanol tetap memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam monografi ekstrak terkait. Kecuali dinyatakan lain, ekstrak cair harus dikemas dalam kemasan tertutup kedap, terlindung dari cahaya, dan disimpan di tempat dingin. Pengujian berikut dilakukan pada ekstrak cair atau ekstrak A sesuai dengan ketentuan isi minimal Appendix 12C. B. Uji limit mikroba harus memenuhi persyaratan seperti dinyatakan pada uji limit mikroba Appendix 12C. Berikut adalah contoh formulasi ekstrak cair. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Tinktura. Tinktura adalah sediaan cair jernih dari substansi medisinal hasil maserasi atau sediaan cair jernih yang dilarutkan dalam etanol dalam konsentrasi tertentu atau dibuat dengan cara mengencerkan ekstrak cair yang digunakan untuk administrasi oral atau aplikasi eksternal. Produksi dan penyimpanan tinktura harus sesuai dengan persyaratan berikut. A. Kecuali dinyatakan lain, tinktura yang mengandung obat beracun atau keras biasanya ekivalen dengan 10 gram obat dalam 100 ml tinktura. Bahan aktif tinktura yang mengandung obat beracun atau keras dapat ditentukan memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam monografi individual. Kebanyakan tinktura mengandung 20 gram obat dalam 100 ml tinktura untuk bahan tidak berkhasiat keras. B. Tinktura dapat dipreparasi secara disolusi atau dilusi. Maserasi atau perkolasi. Disolusi atau dilusi. Larutan sejumlah serbuk obat atau ekstrak cair dengan jumlah etanol dengan konsentrasi spesifik atau tertentu didiamkan jika perlu disaring. Maserasi tinktura menurut prosedur serbuk dari obat global dengan sejumlah pelarut dalam kontainer berpenutup selama 3-5 hari dalam waktu tertentu dengan sharing, diaduk atau dikocok. Pisahkan cairan supernatan dan tambahkan sejumlah solvent pada residu. Lanjutkan maserasi dengan cara yang sama sampai bahan aktif ekstraksi secara sempurna. Gabungkan atau campurkan hasil ekstrak dan tambahkan pelarut sampai volume memenuhi persyaratan, diamkan selama 24 jam dan disaring. Perlokasi tinktura.
Perlokasi tinktura dengan sejumlah pelarut seperti diuraikan pada ekstrak cair atau ekstrak appendix 10 sampai kuantitas diperlukan dan perkolat diperoleh, diamkan, dan disaring. C. Kandungan etanol seharusnya ditentukan untuk tinktura. D. Endapan yang terbentuk pada penyimpanan lama dari tinktura dapat dihilangkan dengan cara penyaringan. Dengan ketentuan kandungan bahan aktif dan etanol memenuhi syarat seperti dinyatakan dalam monografi. E. Tinktura harus disimpan kontainer perlindungan cahaya dalam kemasan tertutup kedap. Disimpan pada tempat dingin kecuali dinyatakan lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengujian yang perlu dilakukan untuk tinktura. A. Pengisian. Sesuai dengan uji isi minimal Appendix 12C. B. Uji limit mikroba. Harus memenuhi persyaratan seperti dinyatakan pada uji limit mikroba Appendix 12C. Contoh formulasi tinktura. A. Tinktur IPK atau IP Kuanhe tinktura. Cara pembuatan, perkolasi 10 bagian serbuk 18/34. Akar IPK dengan etanol encer hingga diperoleh 100 bagian tinktur. Yang B. Tinktur gambir atau catehu tinktura. Cara pembuatan, maserasi 200 gram gambir yang telah diremukan dengan 50 gram kulit kayu manis yang telah dimemarkan dengan 1000 ml etanol 45%. Biarkan selama 7 hari, serkai, jernihkan dengan penyaringan. C. Tinktur poligala atau poligalae tinktura. Cara pembuatan, maserasi 20 bagian irisan halus herba poligala dengan etanol 60% secukupnya hingga diperoleh 100 bagian tinktur. D. Tinktur ratania atau rataniae tinktura. Cara pembuatan, maserasi 20 bagian serbuk 6/8 akar rotania dengan etanol 60% secukupnya hingga diperoleh 100 bagian tinktur. Baiklah, ini contoh formulasi dari anggur obat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.